Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Wulan Kurnia Laila Osyanti dengan NIM 7211419102 akan mempresentasikan bab 7 mengenai pengembangan sistem. Ada pendekatan sistem. Ilmuwan manajemen dan spesialis informasi mencari cara-cara yang efisien dan efektif untuk memecahkan masalah, dan kerangka kerja yang direkomendasikan menjadi apa yang dikenal sebagai pendekatan sistem. Serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Kemudian ada urutan langkah. Pertama ada upaya persiapan. Di sini upaya persiapan yaitu menyiapkan pemecahan masalah dengan memberikan suatu orientasi sistem. Langkah-langkahnya yaitu pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem, kemudian mengenal sistem lingkungan, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Berikutnya upaya yang kedua adalah upaya definisi. Di sini upaya definisi terdiri atas pengidentifikasian masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Langkah-langkah dari upaya definisi di sini yaitu pertama, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem, kemudian menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan-urutan tertentu. Upaya yang ketiga yaitu upaya solusi, di mana melibatkan pengidentifikasian solusi-solusi alternatif, mengevaluasinya, kemudian memilih salah satu solusi yang terbaik, dan berikutnya adalah menerapkan solusi tersebut dan menindaklanjutinya untuk memastikan bahwa masalah telah terpecahkan. Berikutnya adalah siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. SDLC tradisional, tahapan pekerjaan pengembangan sistem, yaitu terdiri dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Tahapan tersebut dikerjakan mengikuti pola teratur dan dilaksanakan dengan cara dari atas ke bawah. SDLC tradisional sering disebut sebagai pendekatan air terjun. Selanjutnya adalah prototyping. Dalam prototyping di sini saya akan menjelaskan pertama jenis-jenis prototype. Prototype sendiri terdiri dari prototype evolusioner dan prototype persyaratan. Prototype evolusioner terus-menerus disempurnakan sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Salah satu prototipe evolusioner akan menjadi sistem aktual. Yang selanjutnya ada prototipe persyaratan. Prototipe persyaratan dikembangkan sebagai satu cara untuk mendefinisikan persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Kemudian mengenai daya tarik dari prototyping. Alasan mengapa pengguna dan pengembang menyukai prototyping yaitu pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Kemudian yang kedua adalah pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Yang kelima adalah implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang dia harapkan. Berikutnya mengenai pengembangan aplikasi cepat. Pengembangan aplikasi cepat atau RAD adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Unsur-unsur penting dari RAD sendiri yaitu pertama ada manajemen, kemudian orang, metodologi, dan alat-alat. Selanjutnya ada pengembangan berfase. Pengembangan berfase adalah suatu pendekatan bagi pengembangan sistem informasi. Terdiri dari tahap pertama adalah investigasi awal, kemudian analisis, selanjutnya desain, kemudian ada konstruksi awal, dilanjut konstruksi akhir, dan yang terakhir adalah pengujian dan pemasangan sistem.
Berikutnya ada pemodelan proses. Di sini terdiri dari diagram arus dan kasus penggunaan. Diagram arus adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. Selanjutnya ada kasus penggunaan. Kasus penggunaan sendiri adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dan sistem sekunder. Selanjutnya ada manajemen proyek. Yang pertama ada steering committee SIM atau sistem informasi manajemen. Steering committee SIM atau sistem informasi manajemen menjalankan 3 fungsi utama, yaitu menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, menyelesaikan perselisihan. Tugas dari steering committee SIM atau sistem informasi manajemen adalah melakukan seluruh strategi yang dibuat oleh komite eksekutif maupun rencana strategis untuk sumber daya informasi. Selanjutnya mengenai kepemimpinan proyek. Dalam suatu tim proyek biasanya meliputi beberapa pengguna, spesialis informasi, atau mungkin juga terdapat auditor internal dalam pengembangan sistem informasi. Selanjutnya, untuk aktivitas tim akan diarahkan oleh seorang ketua atau pimpinan proyek yang memberikan arahan sepanjang waktu proyek tersebut. Kemudian ada mekanisme dari manajemen proyek. Dasar manajemen proyek adalah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase diikuti. Dalam merencanakan identifikasi pekerjaan yang harus dilakukan, mulai dari membentuk secara umum terlebih dahulu, kemudian ke spesifiknya. Untuk grafik grand dapat mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan secara terperinci. Berikutnya mengenai mengestimasi biaya proyek. Metode yang digunakan untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek mengandalkan komponen, yaitu pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Kemudian pengalaman historis. Kemudian ada pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak dan alat-alat serta teknik estimasi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan maupun hal-hal yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.